Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awwal. Fi madah al-ilm wa dhammul jahl. Bab pertama yang menjelaskan tentang pujian-pujian akan ilmu dan hinaan-hinaan akan kebodohan. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu itu, apa maksudnya ilmu di sini? Ta'allumahu wa ta'limahu, mempelajari ilmu dan mengajari ilmu. Arfa wa afdal min sa'iril a'mal allati yatakarrabu biha ila Allah Ta'ala. Belajar ilmu dan mengajar ilmu itu adalah paling tingginya dan paling utamanya dari segala macam amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni tidak ada amal yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak ada amal yang bisa lebih cepat menyampaikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada amal yang bisa lebih utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah selain daripada ilmu, yakni belajar ilmu dan mempelajari ilmu. Sebagaimana dikatakan, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ai innahum la yastawuna abada la fid dunya wala fil akhirah. Walakin yufaddilu Allah man ya'lam ala man la ya'lam bidarajatin katsira. Fa'ihat an tahsula min al-musawat bain al-ulama al-'amilin wa ghairihim min al-jahilin. Walakin yarfa'u Allah 'ala al-'ilmi 'ala man siwahu bidarajatin katsira. فإن عبده رضوانه قال يرفع الله العلماء يوم القيامة على سير المؤمنين ب700 درجات ما بين درجتين مسيرة 500 عام. وقال الله تعالى يرفع إلا الله الذين عملوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قلت وذلك لأن العلم نفوه متعال وهو أساس العبادة ومنبع الخيرات كما أن الجهل رأس كل شر وأصل جميع البليات. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ini orang lihat sini. Kalau lagi taklim, kalau lagi ngaji, jangan lihat ke kanan, jangan lihat ke kiri, lihat ke sini. Itu kalau mau taklim sama anak, mau ngaji sama anak, lihatnya ke sini. Jangan suka fudul. Tahu fudul? Lagi ngaji begini, kadang pada umumnya satu orang lihat ke belakang, semua lihat ke belakang. Itu namanya fudul. Nggak ada khusyuk-khusyuknya kalau kayak begitu. Mau ada kebakaran, mau ada bom, mau ada kebakaran di situ, bodo amat, biarin aja. Mau ada malaikat Jibril turun sekalipun di sini, tetap fokus ke taklim. Anak begitu kalau ngajar. Mau ada orang saling bunuh di situ, udah biarin aja, terserah urusan mereka, jangan fudul. Taklim lihat di sini. Kalau nggak begitu nggak ada khusyuk-khusyuknya itu orang taklim. Ini mic bunyi sedikit, semua lihat ke sana. Ada apa? Itu orang mau ngaji atau dengerin mic? Iya kan, kebanyakan begitu kan? Ayo coba. Lagi ngaji, lagi dengerin ceramah. Satu orang lihat ke belakang, semua lihat ke belakang semua. Fudul, pengen cari tahu. Satu orang lihat ke atas, semua lihat ke atas. Kalau mau ngaji sama anak, itu jangan samain sama ngaji sama yang lain. Kalau niat ngaji, nggak niat ngaji, pergi. Nggak usah niat ngaji. Perhatikan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yakni apakah sama orang-orang yang alim dengan orang-orang yang bodoh? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
Apakah sama orang-orang yang mengerti dengan orang-orang yang tidak mengerti? Apakah sama orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang jauh? Apakah sama berlian dengan batu? Apakah sama kayu gahru dengan kayu biasa? Apa maksudnya? Maksudnya innahum la yastauna abada. Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, orang yang alim dengan orang yang jahil, orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, orang yang mengenal dan orang yang tidak mengenal, la yastauna abada, tidak akan pernah sama abada, selama. Kita ini orang bodoh, kita tidak akan pernah sama dengan beliau-beliau para ulama. Kita tidak akan pernah sama dengan beliau-beliau orang soleh. Jadi jangan pernah menyamakan atau memposisikan diri kita sebagai orang bodoh, sebagai orang biasa. Kita mau samakan diri kita dengan ulama. Jangan. Yang bilang siapa? Yang bilang bukan Bahar bin Smith, yang bilang Allah. Itu mau ingkar Allah, itu mau ingkar Al-Quran. Kafir ente, murtad, riddah, keluar dari Islam. Kalau ente mau ingkari, ini Al-Quran. Allah yang bilang. Gak sama. Ulama dengan orang bodoh gak sama. Ulama dengan pemerintah gak sama. Ulama dengan pedagang gak sama. Ulama dengan pengusaha gak sama. Ulama dengan kita gak sama. La yastauna abada, gak akan pernah sama. La fid dunya, di dunia tidak sama. Wala fil akhirah, di akhirat juga tidak sama. Di dunia tidak sama. Apanya tidak sama? Duduknya gak sama, tidurnya nggak sama, makannya nggak sama, berjalannya nggak sama. Orang alim, orang berilmu, tidurnya ibadah, duduknya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah, mandinya ibadah, setiap melangkahkan kakinya ibadah. Perkara-perkara ibadah, perkara-perkara mubah yang beliau lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, orang alim, orang yang berilmu, mereka makan, itu mereka niatkan, ya Allah, saya niat makan agar badan saya kuat untuk beribadah kepadamu. Makan perkara mubah, ente mau makan, nggak dapat pahala, nggak makan, nggak dapat dosa. Tapi para ulama, kalau mereka mengerti ilmu, makannya mereka niatkan agar badan saya kuat untuk beribadah kepada. Akhirnya apa? Makannya ibadah. Kita makan kita sia-sia. Orang alim mandinya, ya Allah saya niat mandi agar badan saya segar untuk kuat beribadah kepada-Mu. Mandinya dapat pahala. Kita mandinya sia-sia, asal-asalan. Ulama tidurnya ulama, ya Allah saya niat tidur untuk mengistirahatkan badan saya, karena badan saya punya hak untuk istirahat, dan agar saya bangun, agar saya bisa kuat untuk beribadah kepada-Mu. Tidurnya dapat pahala. Bahkan dikatakan naumul alim, tidurnya orang alim asyad, lebih ditakuti, lebih berat bagi iblis untuk menggoda orang alim yang sedang tidur daripada ahli ibadah tetapi bodoh dalam ibadah. Rasulullah suatu waktu pernah melihat iblis masuk masjid, kemudian iblis keluar lagi. Rasulullah tanya, wahai iblis, apa yang kau lakukan? Wahai iblis, kenapa kau tadi masuk masjid terus kau keluar lagi? Apa kata iblis? Aku tadi masuk ke dalam masjid ingin menggoda orang yang sedang sholat, ingin aku batalkan sholatnya. Tapi aku takut kepada orang yang tidur di sebelahnya. Kenapa? Karena orang yang tidur di sebelahnya itu orang alim. Kenapa aku takut? Aku takut kalau aku membatalkan sholat, gampang bagiku membatalkan sholat orang yang bodoh tersebut. Aku takut kalau aku batalkan sholatnya sehingga orang alim itu bangun, orang alim itu akan membenarkan sholat orang yang bodoh itu, sehingga orang yang bodoh itu mendapatkan 2 pahala sholat. Iblis lebih takut kepada orang alim yang tidur
daripada orang bodoh yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama enggak orang alim dan orang bodoh? Sama. Perkara-perkara mubah yang beliau lakukan beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah orang alim, memandang wajahnya tidak sama dengan memandang wajah orang biasa. Janganlah orang bodoh. Memandang wajah orang alim dengan memandang wajah orang biasa, mukmin biasa, itu nggak sama. Contoh, ente mandang wajah Fahrul dengan mandang wajahnya Syekh Zia, nggak sama pandangannya, nadrohnya nggak sama. Qala Rasul, nadruka ila wajhil alim nadratan fafariha biha fahalaqallahu min tilkal nadrah malakan yastaghfir lak ila yaumil qiyamah. Engkau memandang wajah orang alim, memandang wajah orang yang berilmu, satu kali pandangan, pandangan cinta, pandangan kasih sayang, pandangan kebahagiaan, maka setiap satu kali pandangan tersebut akan Allah ciptakan dari pandangan itu malaikat yang memohonkan ampun atas dosa-dosamu sampai datangnya hari kiamat. Itu cuma memandang, belum cinta. Cuma memandang dengan pandangan cinta, dengan pandangan kebahagiaan. Ente mandang wajah Fahrul yang turun iblis, bukan malaikat. Sama nggak? Sama tidak? Memandang wajah orang alim. Ini dia itu. Kata Rasulullah, memandang wajah orang alim satu kali pandangan, tapi pandangan cinta, pandangan bahagia, pandangan senang. Maka Allah ciptakan dari satu kali pandangan itu malaikat yang memohon ampun atas dosanya sampai hari kiamat. Di zaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika itu ditimpa musim kemarau. Orang-orang kampung berkumpul untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Berkali-kali sholat minta hujan, hujan tidak turun. Datang satu anak muda, dia angkat tangan, dia berdoa, ya Rabb bihaqqi ma fi ra'si inzil matar. Ya Allah, dengan demi hak yang ada dalam kepalaku, turunkan hujan. Tiba-tiba turun hujan. Nah, orang kampung bingung. Mereka berkali-kali sholat minta hujan, hujan nggak turun. Ini anak muda satu kali berdoa, doanya tawassul, membawa perantara yang ada dalam kepalanya. Allah terima taubat, Allah terima doanya, Allah turunkan hujan. Pertanyaannya, apa yang ada dalam kepalanya? Datang orang kampung bertanya, ya hulam, anak muda, memangnya ada apa dalam kepalamu sehingga kau bawa hak yang ada dalam kepalamu, berdoa kepada Allah, dan Allah terima kau punya doa? Apa kata anak muda? Di dalam kepalaku ada kedua bola mata. Bola mata kan ada di dalam kepala. Di dalam kepalaku ada kedua bola mata, yang dimana kedua bola mata ini pernah aku gunakan untuk memandang wajah Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Maka dengan sebab kedua mataku yang pernah memandang wajah orang alim, pernah memandang wajah orang soleh, maka aku berdoa kepada Allah dengan harapan sebab kedua mata yang pernah memandang wajah orang alim, Allah turunkan hujan, Allah terima doaku, dan akhirnya Allah pun menerima doaku. Coba lagi musim kemarau, ente doa, ya Allah, demi kedua mata aku bisa memandang wajah Fahrul. Yang ada bukan turun hujan air, hujan batu, hujan api yang ada. Sama atau tidak? Sama atau tidak? Memandang wajah orang sama kan? Memegang tangan orang alim, apakah sama dengan memegang tangan orang biasa? Sampai-sampai kata Rasulullah, man sofaha aliman faka'annama sofahani. Man sofaha aliman faka'annama sofahani. Barang siapa yang musofaha, mencium tangan orang alim, seakan-akan dia mencium tanganku. Sama kan? Mencium tangan orang alim, mencium tangan ahli ilmu, sama seperti mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada satu cerita tentang
mencium tangan orang Habib. Di India ada namanya Habib Muhammad Maula Dangal Al-Haffaz. Beliau hidup di hutan, nggak pernah pakai baju. Wali jazab, wali bin awliya Allah, majdud, nggak pernah pakai baju. Tiap hari orang-orang kampung ini, orang Hindu datang ke beliau minta doa. Yang sakit sembuh, yang nggak punya anak punya anak. Akhirnya makin hari makin banyak orang-orang Hindu yang masuk Islam. Raja Hindu nggak terima, datanglah Raja Hindu ke Habib Muhammad. Ini raja bilang begini, Habib, kalau Habib nggak berhenti memasukkan rakyat saya ke agama Habib, besok saya bakal datang kemari bawa pasukan gajah, bakal saya ratakan ini hutan dengan tanah. Apa jawab Muhammad? Ya, dia mau datang aja silahkan, dia mau ratain aja silahkan, nggak ada ribet dia. Yani inna yasyallahu min ibadi ulama. Hamba yang paling takut kepada Allah itu adalah para ulama. Jadi kalau ada ulama masih takut sama manusia, bukan ulama itu. Ulama itu putus sama manusia udah gak ada. Takutnya sama Allah, itu namanya ulama. Yang ngomong apa? Yang ngomong Al-Quran. Inna yasyallahu min ibadi ulama. Sesungguhnya hamba yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau ada ulama dipres sedikit, awas kamu ceramah keras-keras, langsung peot kayak kucing basah. Kalau dipres sedikit begitu bukan ulama itu. Namanya ulama takutnya hanya kepada Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Datang aja silakan. Bener. Ini raja datang bawa pasukan gajah. Habib Muhammad suruh nyamuk-nyamuk yang ada dalam hutan untuk menyerang pasukan gajah tersebut. Coba ini pikir pakai akal. Nyamuk lawan gajah yang banyak, itu pasukan gajah habis berantakan, hancur. Masuk akal? Nggak masuk akal. Makanya dalam hal-hal seperti ini, yakni nuqaddimul iman ala akal. Kita harus mendahulukan iman daripada akal. Jangan takdimul akal ala nakal, jangan takdimul akal ala iman. Jangan kamu dahulukan akal daripada iman. Itu thariqahnya iblis itu. Itu thariqahnya Kan'an. Iblis itu mendahulukan akal. Karena bagi akal, coba ya pakai akal. Tanah sama api lebih hebat mana? Lebih hebat? Kalau mau pakai akal lebih hebat mana? Lebih hebat api kan? Iya kan? Nah iblis begitu. Dia pakai akalnya. Oh, saya nggak mau sujud sama Adam. Ngapain saya sujud sama Adam? Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Karena iblis mendahulukan akal. Dia tidak mendahulukan iman untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu itu perintah Allah. Kan'an. Dia pakai akal. Oh, walaupun banjir segimanapun, saya mau naik di puncak yang tinggi sana, banjir nggak bakal nyampe. Kalau menurut akal, emang banjir nggak bakal nyampe di gunung yang paling tinggi. Padahal semua tidak ada yang selamat kecuali yang naik di perahunya Nabi Allah. Karena Kan'an pakai akal, akhirnya dia celaka. Ini nggak bisa pakai akal. Pasukan nyamuk bisa mengalahkan pasukan gajah. Singkat cerita, ini raja tahu, oh ini Habib bukan Habib biasa, ini Habib keramat luar biasa. Akhirnya raja bilang, Habib saya minta maaf dan saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang kemari bawa makanan buat Habib. Setiap Jumat raja datang bawa makanan, dia cium tangan Habib Muhammad. Jadi tangannya nyentuh tangan Habib Muhammad. Hindu. Tiap Jumat sampai raja meninggal dunia. Orang Hindu kalau meninggal dia dibakar. Ketika Raja Hindu ini dibakar, seluruh anggota tubuhnya terbakar kecuali dua yang tidak terbakar, tangan dan hidungnya tidak terbakar. Keluarganya bingung loh, kenapa ini? Kok tangan dan hidungnya nggak terbakar? Datanglah ke Habib Muhammad. Kata Habib Muhammad, bagaimana mungkin tangan dan hidungnya terbakar? Sedangkan setiap Jumat tangan si Raja Hindu itu menyentuh tanganku, mencium tanganku. Sedangkan aku setiap hari dalam keadaan sadar mencium tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Di dunia aja nggak kebakar itu tangan, karena mencium tangan ulama.
Coba sama sama yang cium tangannya Fahrul. Sama enggak? Dulu di zaman Imam Al-Khufi, di zaman Imam Al-Khufi, ketika itu ada perampok. Ini perampok habis ngerampok, perampok paling ditakuti. Habis ngerampok, mereka istirahat. Bosnya bilang sama anak buahnya, pergi beli semangka sana. Beli buah yang segar-segar, salah satunya semangka. Pergi beli semangka. Ketika dia pergi mau beli semangka, dia tanya, ini berapa? 10.000. Ini berapa? 10.000. Sama yang dagang semangka, ini berapa? 10.000. Ini berapa? 10.000. Ini 100.000. Kok beda? Besarnya sama, semangkanya sama, jenisnya sama, manisnya sama. Kok harganya beda yang ini? Oh, yang ini beda. Bedanya apa? Tadi Imam Al-Khufi lewat, nggak sengaja nyentuh, disentuh itu semangka. Makanya harganya saya bedain 100.000. Hanya karena disentuh, nggak sengaja oleh Imam Al-Khufi. Akhirnya, ya udah, saya bilang 100.000. Dia datang ke bosnya. Kok lama? Ya bos, ini begini. Ini semangka harganya 100.000. Kok mahal? Ini beda. Ini semangka bisa dipegang oleh Imam Al-Khufi. Oh, Imam Al-Khufi, ulama besar itu, seorang sufi yang luar biasa. Iya betul. Sudah, ayo kita bareng-bareng makan ini buah semangka. Siapa tahu dengan memakan buah semangka yang habis dipegang oleh tangan seorang ulama dan orang soleh, kita bisa bertobat kepada Allah. Akhirnya ketika mereka makan itu semangka, semua perampok itu bertobat kepada Allah dengan sebab memakan semangka yang habis dipegang oleh tangan ulama dan tangan orang soleh. Sama? Sama beda? Ya. Berarti Allah benar apa salah? Benar gak Allah dalam firman-Nya? Benar tidak Allah dalam firman-Nya? Faman jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang di dunia duduk dengan orang-orang yang berilmu, duduk dengan orang-orang soleh, seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu. Ingat, ajlastuhu. Barang siapa yang duduk denganku di dunia, bukan dia akan duduk bersamaku, bukan dia duduk bersamaku, tapi kata Nabi, ajlastuhu. Aku dudukkan dia. Aku dudukkan, beda. Aku dudukkan dengan duduk. Kalau duduk ya duduk aja bareng. Tapi kalau aku dudukkan, Nabi yang pegang. Ayo sini, kau duduk denganku. Dengan sebab apa? Dengan sebab di dunia duduk bersama ulama dan duduk bersama orang-orang soleh. Itu di dunia nggak sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di akhirat nggak sama. Bagaimana di akhirat kedudukan para ulama? Dikatakan di sini, ya. Yarfa'ullah al-ilmi ala man siwahi bi darajatin katsira. Allah SWT memberikan derajat, mengangkat derajat ahli ilmi, ya, ahli ilmi, orang yang berilmu ala man siwahu, atas orang-orang selain daripada mereka, bi darajatin katsira, dengan derajat yang sangat banyak. Riwayat Imam bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pada hari kiamat yarfa'ullahu ulama yaumal qiyamah ala sairil mu'minin. Allah mengangkat derajat para ulama pada hari kiamat nanti ala sairil mu'minin, di atas dibandingkan dengan orang-orang mukmin yang lain, bisa mi'ati darajat, dengan 700 derajat. Kita Allah kasih 1 derajat, ulama orang alim Allah kasih 700 derajat. Kita 1, orang alim 700. Ma baina darajataini masyiratu 500 am. Yang dimana jarak antara 2 derajat itu jaraknya 500 tahun perjalanan kaki. Dari jarak pertama, derajat pertama ke derajat kedua 500 tahun. Dari derajat kedua ke derajat ketiga 500 tahun. Dari derajat 3 ke derajat keempat 500 tahun. Terus sampai 700. Ulama udah nyampe surga, kita masih ngerangkak
neraka. Coba bayangkan. Sama ada sekarang. Bahkan ada seseorang yang ketika akan dimasukkan ke dalam neraka, apa kata Allah? Jangan. Kata malaikat, ya Allah, kenapa tidak dimasukkan ke neraka? Dia bukan ahli ilmu, dia bukan ulama, dia bukan orang soleh, dia tidak pernah belajar ilmu, dia bukan ulama, dia tidak pernah makan bersama ulama, dia tidak pernah duduk bersama ulama. Apa kata Allah? Iya, dia bukan ulama, dia tidak pernah duduk bersama ulama, tidak pernah makan bersama ulama, tidak pernah sholat di belakang ulama. Akan tetapi dia mencintai orang yang dimana orang yang dia cintai cinta kepada ulama. Dia gak cinta langsung, dia cinta kepada orang. Orang yang dia cinta itu cinta kepada ulama. Allah ampuni dosanya, Allah masuk surga. Maka bagaimana kalau kita langsung cinta kepada para ulama? Ada lagi dalam asar diceritakan mau dimasukkan neraka, gak jadi. Kenapa gak jadi? Karena ini orang pernah kena debu bekas pijakan kaki kuda Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani lagi berkuda, kan kuda kan di padang pasir kan ada debunya. Debunya itu kena ke wajahnya orang, sehingga sebab debu yang menempel, debu kaki kuda yang dinaiki ulama, yang dinaiki wali, yang dinaiki orang soleh, hanya karena sebab debu kaki kuda yang dinaiki ulama, yang dinaiki orang soleh. Sebab itu Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Sama keadaan negara? Nggak sama. Begitupun itu keutamaannya di akhirat. Nah, ada lagi Allah mengutamakan dan mendahulukan ulama. Jadi ada dua. Allah mendahulukan ulama masuk surga, tapi Allah juga mendahulukan ulama masuk neraka. Kalau yang didahulukan itu utama nggak? Utama kan? Segala yang didahulukan itu adalah suatu keutamaan. Jadi ulama itu ada dua keutamaannya di akhirat. Keutamaan dalam pendahuluan, lebih dulu masuk surga. Nerakanya lebih dulu juga masuk neraka. Paham? Itu bukan suatu keutamaan kan? Karena lebih dulu. Ulama yang seperti apa, Beb? Yang lebih dulu masuk surga? Ulama yang dimana tujuannya perut, ulama yang tujuannya kursi, ulama yang tujuannya jabatan, ulama kontrak, ustadz amplop, kiai amplop, habib amplop, ustadz kontrak, kiai kontrak, habib kontrak. Ulama yang bukan menghidupkan Islam tapi jadi hidup dalam Islam. Ulama yang bukan menghidupkan dakwah tapi jadi hidup dalam dakwah. Ulama yang bukan menghidupkan agama tapi jadi hidup dalam agama. Ulama yang bukan menghidupkan masjid tapi jadi hidup dalam masjid. Ulama kalau mau diundang ceramah, kalau mau undang saya ceramah harus sekian juta, harus sekian puluh juta. Ini kera-kera bersorban. Ulama yang dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, tetapi tarkun nasiha wal irsyad lahum, dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, tetapi meninggalkan nasihat, tetapi meninggalkan petunjuk. Ulama harusnya dekat dengan pejabat untuk memberikan nasihat, untuk memberikan petunjuk, untuk memerintahkan mereka kepada kebaikan, untuk mencegah mereka daripada berbuat mungkar. Tetapi ini ulama dekat dengan pejabat, dekat dengan raja, dekat dengan presiden, dekat dengan sultan, dekat dengan pemerintahan, tetapi mendiamkan kezaliman-kezalimannya. Bahkan bukan hanya mendiamkan, alimun alladzi ja'alu ilmahu tabi'an ra'il muluk. Ulama, ustaz, kiai, habib yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau A, ini ulama tahu, ini ustaz tahu, ini kiai tahu, ini habib tahu, A ini salah. Tapi bagaimana caranya biar yang salah ini jadi benar? Dia pakai dia punya ilmu. Dia tahu ini haram, tapi bagaimana caranya yang haram ini jadi halal? Dia pakai dia punya ilmu. Aliman alladzi ja'al ilmahu tabi'an ra'il muluk. Nah, ulama-ulama seperti ini, ustaz, kiai, habib seperti inilah mereka lebih dulu masuk neraka daripada orang yang bodoh akan agama. Jadi tetap didahulukan, Oh, iya.
Masuk surga didahulukan oleh Allah, masuk neraka juga didahulukan. Kan udah dikatakan bahwasanya tidak ada magam, tidak ada kedudukan yang lebih mulia setelah makom para nabi. Bagi manusia, ya, bagi manusia tidak ada kedudukan yang lebih tinggi setelah nabi itu selain daripada ulama. Jadi setelah nabi dan rasul adalah para ulama. Sahabat termasuk ulama, tabi'in termasuk ulama, tabi'in termasuk para ulama, para salaf termasuk para ulama. Paham? Jadi cintai para ulama, dekat dengan para ulama, duduk dengan para ulama, karena beliau nggak sama. Banyak orang ngomong, malah apa itu ustaz, apa itu kiai, apa itu habib, orang sama-sama makan nasi kok, kita juga. Iya, sama-sama makan nasi, goblok, cuma duduk lu nggak sama sama dia. Sholat lu nggak sama ulama. Ulama sholatnya pakai ilmu, wudhunya pakai ilmu, tidurnya pakai ilmu. Lu punya ilmu kagak, goblok iya, bodoh iya, belangsak iya. Menyamain diri sama ulama, sama-sama makan nasi, sok jago. Anak itu mau orang yang bilang tempel berapa kali. Nyamain diri sama ulama. Ya ini kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah orang-orang yang berilmu. Beb, saya nggak bisa jadi orang berilmu, Beb. Nggak bisa. Ada pilihan kedua. Apa itu? Kun muta'alliman, jadilah penuntut ilmu, jadilah santri, ngaji, mondok. Beb, nggak bisa. Nggak bisa juga. Jadi santri nggak bisa. Ada pilihan ketiga. Kun mustami'an, jadilah pendengar ilmu, jadilah pendengar nasihat para ulama. Dengerin. Nggak bisa deh, sibuk kerja, sibuk usaha, sibuk dagang. Nggak bisa juga. Pilihan terakhir. Apa itu? Kun muhibban, jadilah pecinta. Pecinta ilmu, pecinta orang-orang yang berilmu, pecinta ulama, pecinta orang-orang soleh. Itu pilihan terakhir. Kalau jadi ulama nggak bisa, jadi santri nggak bisa, jadi pendengar ilmu nggak bisa, pendengar nasihat nggak bisa, pendengar nasihat ulama nggak bisa, maka itulah pecinta. Gal Imam Malik muhibbal qaum yalhaqul jamaah. Pecinta suatu kaum akan dikumpulkan di akhirat bersama orang yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang di akhirat itu berkumpul bersama orang yang ia cintai. Jadi modal paling sedikit, modal paling rendah itu adalah cinta. Itu cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada para aulia di akhirat. Maka itu ketika para aulia, para ulama, para orang soleh tersebut berada di bawah payungnya Allah, berada di bawah liwaknya Rasulullah, berada di bawah benderanya Rasulullah, berada di bawah naungannya Rasulullah, maka ente pun akan berada di bawah benderanya Rasulullah, di bawah naungannya Rasulullah, dan di bawah payung rahmat kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia yang ente cinta adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Yang ente cinta adalah orang-orang yang dicintai Allah. Qala al-Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub. Mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu dicintai oleh Allah. Dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan terakhir, pecinta. Jadi orang alim nggak bisa, jadi penuntut ilmu nggak bisa, jadi pendengar nggak bisa, maka jadilah pecinta. Wala takun khamisah, jangan jadi golongan yang kelima. Siapa golongan kelima? Orang alim, bukan santri, bukan nyari ilmu, bukan, nggak mau dengerin ilmu, dengerin nasihat, nggak mau. Cinta juga enggak. Cinta nggak ada. Goblok, ya. Bodoh, ya. Melacur, ya. Mabuk, ya. Narkoba, ya. Zina, ya. Ngerampok, ya. Nyolong, ya. Pembunuh, ya. Pembunuh, ya. Pembunuh, ya. Ngerampok uang rakyat,
ya. Korupsi uang rakyat, ya. Menyengsarakan rakyat, ya. Malah jadimu begitu pembenci para ulama. Udah goblok, bodoh, langsat, melacur, zina, rampok, koruptor, malah jadi pembenci para ulama. Al-anun nas. Ini manusia yang paling laknat di muka bumi Allah SWT. Nggak ada lagi. Itulah manusia paling laknat. Udah bejat, udah biadab, ya, banyak dosa, ahli maksiat, cinta kagak, malah membenci para ulama, malah menzolimi para ulama, malah menjerumuskan para ulama. Ini al-anun nas, manusia yang paling laknat. Rasulullah sudah bilang, man akrama aliman faqad akramani, faman akramani faqad akramallah, faman akramallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan orang berilmu, maka sungguh dia telah memuliakan aku. Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh dia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Berarti kalau kita lihat ini hadis, berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadisnya, ya. Berarti man ahana aliman faqad ahani, faman ahani faqad ahanallah, faman ahanallah fama'wahun nar. Itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik daripada hadis tadi. Berarti pemahaman terbaliknya, kebalikannya, barang siapa yang menghina, membenci, mencaci para orang alim, maka sama sungguh dia telah mencaci, menghina dan memaki. Iya kan? Kan lawan yang memuliakan apa? Menghina kan? Menghinakan kan? Berarti barang siapa yang menghinakan orang alim, sama seperti menghinakan aku. Kan begitu kebalikannya. Barang siapa yang menghinakan aku, berarti sama seperti menghinakan Allah. Barang siapa yang menghinakan Allah, apakah tempatnya surga? Apa tempatnya? Neraka. Alhamdulillah. Semoga Allah jawab kita.